Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Ardana Reswari. Tauhid berasal dari bahasa Arab tauhidan yang artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid membahas tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, rukun iman dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Iman secara istilah berarti sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya, sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku orang yang beriman. Dimensi dalam iman: membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, menjalankan dengan anggota badan, atau melaksanakan dengan perbuatan. Rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah atau meyakini sifat wajib dan sifat mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat yang ada 10 jumlahnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, iman kepada Rasul yang jumlahnya ada 25, yang dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, percaya akan adanya hari akhir atau hari kiamat, yaitu dibagi menjadi dua, kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada berarti ketetapan Allah sejak zaman azali atau sebelum manusia diciptakan, atau catatan takdir. Qadar adalah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Memahami tentang iman, kita butuh akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Cara Allah mengajarkan kepada manusia tentang agama Islam melalui hadis Nabi atau Al-Quran. Akan tetapi yang lebih utama yaitu Al-Quran. Allah memberikan wahyu kepada Rasul-Nya untuk dijelaskan kepada umatnya, agar umatnya memahami tentang agama Islam, yaitu di dalam agama Islam ada rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Dari semua itu bisa kita pahami lewat wahyu dari Al-Quran atau hadis. Dari hadis tersebut mengandung makna yang sangat agung, karena hadis tersebut berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu makhluk langit dan makhluk bumi. Ayat kauniyah, yaitu pertanda keagungan Allah, dijelaskan melalui alam, sedangkan ayat kauliyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan melalui wahyu Al-Quran. Golongan Syiah dan ajarannya. Secara bahasa, Syiah memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu kesamaan dan kesesuaian dalam perkara keyakinan atau perbuatan, dan tanpa yang satu mengikuti yang lain. Yang kedua, mengikuti orang lain dan mencintainya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-28 ayat ke-15. Kelompok asli Syiah yang utama ada 5 kelompok. Kelompok Kisaniyah, yaitu kelompok pertama dalam Syiah. Mereka adalah pengikut Muhtar bin Abi Ubaidah Sahafi. Karena dahulu nama Muhtar adalah Kisan, maka mereka pun lebih dikenal dengan sebutan Kisaniyah. Perkembangan politik dan sosial dalam sejarah Syiah. Masa para khalifah menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mendukung. Pada Khalifah Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dunia Islam tercerai dengan meluasnya ajaran ilmu tauhid. Masa Bani Umayyah, situasi dan kondisi benar-benar merugikan kaum Syiah. Mereka mengalami siksaan
jasmani dan rohani dari para raja Bani Umayyah. Sejarah kemunculan kelompok Ismailiyah terjadi saat Syiah pecah menjadi kelompok berikut. Yang pertama, Nawusiyah, kedua Fatiyah, ketiga Samitiyah, yang keempat Musawiyah, yang kelima Ismailiyah. Aliran Khawarij. Pengertian Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu khoroja, yang artinya keluar, memberontak, timbul, dan lain-lain. Kata Khawarij sendiri berbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Khawarij secara istilah adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompoknya Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompoknya Ali saat perang Siffin. Doktrin dan ajaran Khawarij. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslim. Kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Yang keempat, khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. Yang kelima, khalifah sebelum Ali dianggap sah. Yang keenam, khalifah Ali dianggap sah, tapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng. Yang ketujuh, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng dan kafir. Yang kedelapan, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. 9. Orang berdosa besar dianggap kafir. 10. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Yang ke-11, muslim harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng. Yang ke-12, wa'ad dan wa'id. 13, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ke-14, memalingkan ayat-ayat mutasyabihat. Ke-15, Al-Quran adalah makhluk. Yang ke-16, manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Perkembangan Khawarij tergolong salah satu sekte yang terkenal dengan ideologi radikalnya, termasuk dalam doktrin-doktrin teologisnya. Beberapa pengamat mengatakan Khawarij terpecah menjadi yang pertama, 20 sekte menurut Al-Baghdadi. Yang kedua, 18 sekte menurut Harus. Yang ketiga, 22 sekte menurut Al-Asfihani. Semua aliran bersifat radikal. Pada perkembangan lebih lanjut dikategorikan sebagai aliran Khawarij selama terdapat indikasi doktrin dari aliran tersebut. Beberapa karakter aliran Khawarij sampai saat ini. Yang pertama, mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan. Yang kedua, Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan mereka amalkan. Yang ketiga, orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. Yang keempat, karena pemerintah dan ulama tidak sepaham dengannya, maka mereka memilih pemimpin dari golongannya. Yang kelima, yaitu bersifat fanatik dan tidak segan menggunakan kekerasan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.